Halo teman-teman, selamat datang di kelas training online PTS Gameway Motor Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Decision Making level 1 dengan target peserta Team Leader, Spesialis, dan Engineer bersama saya, Lukman Hakim dari HR Training Development PTS Gameway Motor Indonesia. Materi ini disusun dari 3 buah buku, yaitu adalah Kaizen Book Dr. Ishikawa, Competency at Work Spencer & Spencer, dan A Practical Guide to Need Assessment dari Kavita Gupta. Dengan tujuan pembelajaran yaitu adalah menyatukan ide, isu, dan observasi menjadi suatu konsep yang jelas, mengidentifikasi pokok permasalahan dalam situasi yang kompleks. Pada kelas training problem solving sebelumnya, saya sempat berikan bocoran terkait dengan grafik berikut, yang menjelaskan tentang serangkaian tugas, di mana beberapa tugas berstatuskan oke karena bisa mencapai targetnya, namun ada salah satu tugas yang bermasalah karena tidak bisa mencapai targetnya, sehingga mengantarkan pembahasan kita pada materi problem solving sebelumnya, di mana sumber masalah bisa diidentifikasi menjadi 5 kutub sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu adalah sumber masalah dari sisi man, yang dijelaskan sebagai PIC yang menjalankan tugas, kemudian mesin, di mana dijelaskan sebagai perkakas atau peralatan penunjang kerja. Kemudian metode, dijelaskan sebagai prosedur atau SOP atau work instruction, atau dalam divisi VMD disebut sebagai SOS, JAS, TIS, atau STS. Kemudian ada kutub material, yaitu adalah bahan baku yang diolah atau dikerjakan. Kemudian kutub environment adalah aspek lingkungan di luar perusahaan namun memiliki andil dampak terhadap internal perusahaan. Dari grafik analisa masalah yang telah disebutkan sebelumnya, garis target yang diwarnai dengan warna oranye adalah garis standar yang saya kode dengan huruf A dan merupakan serangkaian data. Sedangkan grafik capaian saya kode dengan huruf B yang merupakan juga serangkaian data. Sehingga dapat dirumuskan sebagai premis berikut. Jika B lebih kecil daripada A, maka statusnya not good atau kami kode dengan NG. Jika B lebih besar sama dengan A, maka statusnya oke. Sehingga bagian NG atau not good sama dengan definisi masalah yang telah kami sebutkan dan kami jelaskan pada kelas problem solving sebelumnya, di mana masalah didefinisikan sebagai gap antara kondisi seharusnya dengan kondisi aktual. Dan tanpa data, teman-teman tidak bisa mengidentifikasi sumber masalah sesuai dengan teknik problem solving yang akan kami ajarkan pada kelas ini. Seperti yang dikatakan oleh Edward Deming, seorang data scientist, "Without data, you are just another person with an opinion." Sedangkan opini adalah hal yang dapat dibantah kebenarannya. Namun fakta adalah hal yang tidak terbantahkan kebenarannya. Sehingga data adalah sebuah fakta. Sayangnya, 83% dari penugasan problem solving kelas TL Engineer Spesialis PTS Gameway Motor Indonesia edisi Mei tahun 2020 mengangkat masalah tanpa disertai sumber datanya. Mengangkat masalah tanpa data hanya berujung pada menyalahkan pihak atau orang lain tanpa dapat memberikan solusi yang membangun. Bukan berarti teman-teman tidak boleh mengidentifikasikan sumber masalah pada orang atau pihak lain. Mengingat, ada 5 area identifikasi masalah yang telah kami ajarkan pada forum sebelumnya, yaitu adalah 5 kutub tersebut yang sudah kami jelaskan. Namun, simak dulu penjelasan dari slide berikut. Dalam penjelasan problem solving dan decision making, ada diagram alur yang dijelaskan sebagai berikut. Di mana saat problem dimulai, maka yang harus diperiksa pertama kali adalah sisi materialnya.
Melalui standar pengecekan, maka didapatkan status OK atau NG. Jika NG, maka kategorikan dulu penyebabnya, tentukan solve treatment-nya, uji dampak, kemudian lakukan pengetesan. Dan akan berulang kembali memulai dari start bagian ini. Jika material sudah melalui standar pengecekan dan didapatkan status OK, maka lanjut ke environment. Environment pun akan melalui standar pengecekan. Jika NG, maka akan berulang ke bagian ini. Namun, jika OK, maka akan lanjut ke sisi metode. Melalui standar pengecekan, kemudian ke sisi mesin, standar pengecekan lagi, dan terakhir adalah main. Melalui standar pengecekan, dan selesai. Melalui standarisasi. Dari diagram alur berikut, maka dapat dijelaskan main adalah aspek terakhir yang diperiksa pada identifikasi sumber masalah. Pada diagram alur di samping terdapat cek pada setiap tahapannya, yaitu dalam bagian ini. Untuk dapat menentukan status OK atau NG, diperlukan standarisasi. Standar harus rigid, objektif, dan terdokumentasi. Aspek kira-kira, persepsi, atau perasaan tidak bisa diterima dalam bahasan ini. Maka penyebab, treatment, dan standarisasi menjadi pokok bahasan pada pelatihan kali ini. Terkait dengan sumber masalah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari material, yang didefinisikan sebagai bahan baku yang diolah atau dikerjakan. Bentuk material dapat berbeda-beda, tergantung dengan poin kerja masing-masing. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan bahas dari sisi penyebab, kemudian perlakuan atau treatment, standarisasi atau syarat dari masing-masing kutub sumber masalah. Kita mulai dari sisi material terlebih dahulu. Bagaimana kondisi material? Didapat ada dua opsi, yaitu penyebabnya adalah belum ada standar millsheet material, atau sudah ada standar millsheet material namun belum sempurna atau belum sesuai. Millsheet adalah standarisasi di mana material dikatakan oke, atau komposisi sebuah material. Sedangkan perlakuan, jika belum ada standar millsheet-nya, maka teman-teman harus buat standar millsheet-nya. Jika sudah ada standar millsheet material namun belum sempurna atau belum sesuai, revisi material sesuai dengan standar millsheet-nya. Dan standarisasinya adalah klasifikasi komposisi material atau millsheet. Mungkin teman-teman masih bingung dan berpikir, gimana ya prakteknya? Atau, tapi kan pekerjaan saya di office, apa bisa metode ini diterapkan? Tentu bisa. Metode ini dapat diterapkan pada bidang kerja apapun. Untuk mensimulasikannya, saya akan contohkan dari pekerjaan yang sangat sederhana, yaitu memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian. Yang dicontohkan sebagai berikut. Maka ada serangkaian material, mulai dari mie mentah, bumbu, bubuk cabai, sayur kering, saus sambal, kecap, minyak, bawang goreng, dan air. Dan berikut adalah standar millsheet-nya, di mana mie mentah, standar millsheet-nya adalah 85 gram. Kemudian bumbu, 1 sendok makan. Bubuk cabai, sayur kering, saus sambal, kecap, dan minyak, masing-masing 1 sendok teh. Sedangkan bawang goreng 1 sendok makan. Dan air adalah 300 ml. Tanpa standar millsheet ini, maka kita tidak bisa menentukan kategori OK atau NG-nya. Sehingga kategori NG-nya adalah saat kurang atau lebih dari 85 gram bagi mie mentah. Dan begitu juga seterusnya. Dan material yang sesuai standar millsheet dikemas sebagai berikut.
Kutub sumber masalah selanjutnya adalah environment, yang didefinisikan sebagai aspek lingkungan yang mempengaruhi proses kerja secara keseluruhan. Pada kutub sumber masalah bagian environment, penyebabnya dikategorikan menjadi dua, yaitu adanya proses kerja yang bertentangan dengan aspek regulasi lingkungan, pemerintah atau negara, atau dalam kondisi penyebab, kondisi lingkungan tidak mensupport proses kerja yang ditulis pada prosedur, SOP atau Work Instruction. Maka perlakuannya adalah, untuk aspek yang pertama, sesuaikan dengan standar corporate compliance. Namun, jika penyebabnya berada di opsi nomor 2, yaitu kondisi lingkungan tidak mensupport proses kerja yang ditulis pada prosedur, SOP atau Work Instruction, maka modifikasi metode kerjanya, dokumentasikan, standarkan, dan sosialisasikan. Di mana standarisasi atau syaratnya, teman-teman dapat mengecek pada Corporate Legal Compliance atau Environment Compliance. Sedangkan untuk bagian yang ini, teman-teman bisa cek keterbatasan lingkungannya. Sekedar informasi, untuk pemahaman lebih lanjut tentang Corporate dan Environment Compliance, silakan hubungi Presiden Office Department dan HSSC Department. Untuk mempermudah penjelasan kami, mari kita simulasikan bagian ini dengan pekerjaan yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu adalah memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian. Jika dalam kondisi lingkungan normal, di mana semua kita bisa mengakses apapun yang perlu kita beli, cara penyajiannya kita bisa tiru atau ikuti apa yang sudah tertulis dalam work instruction-nya yang ada di balik bungkus mie instan tersebut. Dan proses memasaknya durasinya kurang lebih jadi 3 menit, sama menyajikannya kurang lebih jadi 5 menit. Namun, bagaimana jika kondisinya terdampar di hutan? Dan teman-teman tetap masih memiliki material yang sama, yaitu adalah sebungkus mie instan. Teman-teman harus melakukan proses pembuatan api karena tidak melengkapi materialnya. Teman-teman harus proses memasak menggunakan bambu, kayu bakar, dan alat-alat seadanya. Sehingga durasinya menjadi 1 jam atau 60 menit. Namun, jika kondisinya adalah terdampar di gurun dan teman-teman hanya memiliki sebungkus mie instan dan sebotol air mineral, maka proses memasaknya akan sedikit berbeda, di mana sebotol air mineral itu akan digunakan untuk menyalakan api menggunakan panasnya matahari. Kemudian teman-teman juga harus mencari kayu bekas untuk dijadikan mangkuk. Menggunakan perapian yang sudah berhasil dibikin sebelumnya, teman-teman harus membuat kayu bekas tersebut menjadi mangkuk menggunakan bara-bara api yang ada di perapian. Sembari proses membuat mangkuk dari kayu bekas, teman-teman harus memanaskan beberapa buah batu hingga membara. Batu tersebut akan dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air untuk mengganti proses merebus. Sehingga proses memasaknya menjadi 5 jam. Berbeda cerita jika environment yang kita rubah, yaitu terdampar di tengah laut. Bermodalkan dari lensa kacamata yang teman-teman bawa dan sebungkus mie instan, teman-teman harus melakukan proses filtrasi dulu terhadap air laut menjadi air tawar. Dengan beberapa sampah yang bisa teman-teman temukan di laut untuk dapat dimanfaatkan. Di antaranya ada 1 wadah besar, 1 wadah kecil, di mana 1 wadah besar akan diisi dengan air laut, kemudian 1 wadah kecil akan ditaruh di tengahnya dalam kondisi kosong. Kemudian 1 lembar plastik yang akan ditahan dari ujung-ujungnya sehingga tidak jatuh. Kemudian dengan sebuah beban yang teman-teman harus taruh di tengahnya. Memanfaatkan cahaya matahari dan panas matahari yang ada di laut, maka proses penguapan akan dimulai dan mangkuk di tengah yang sebelumnya kosong akan terisi dengan air tawar yang akan digunakan untuk memasak mie instan. Proses ini akan memakan waktu 73 jam. Berdasarkan dari contoh kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa environment menentukan metode yang harus kita pilih nantinya.
Kutub sumber masalah yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode, di mana dijelaskan sebagai cara melakukan pekerjaan tertentu, di mana metode dapat berupa prosedur, standar operasional prosedur, work instruction, yang seluruhnya terstandarisasi, terdokumentasi, dan tersosialisasi. Untuk kategorisasi penyebab dari sisi metode, dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah belum ada prosedur atau SOP atau work instruction, namun bisa diterapkan. Yang kedua adalah sudah ada prosedur, SOP atau work instruction, namun belum sempurna atau belum sesuai. Sedangkan yang ketiga adalah sudah ada prosedur SOP atau WI, tapi tidak bisa diterapkan, sehingga perlakuannya akan berbeda-beda. Dari yang pertama adalah jika berada di opsi pertama, teman-teman harus membuat prosedur SOP atau work instruction-nya. Namun jika berada di penyebab di nomor 2, yaitu sudah ada prosedur SOP atau work instruction, namun belum sempurna atau belum sesuai, maka lakukan review dan revisi. Dan yang terakhir, jika sudah ada prosedur SOP atau WI, tapi tidak bisa diterapkan, silakan dikaji ulang kemudian arahkan ke poin nomor 1, yaitu buat SOP-nya, work instruction-nya, dan prosedurnya. Untuk standarisasi dan syaratnya dari sisi metode, teman-teman bisa lihat di master list dokumen. Apakah prosedur atau SOP atau work instruction tersebut sudah ada atau belum dapat dilihat di bagian tersebut. Namun, untuk dua opsi berikut, di mana sudah ada prosedur atau SOP namun belum sempurna atau belum sesuai, atau sudah ada prosedur atau SOP work instruction tapi tidak bisa diterapkan, maka standarisasinya adalah adanya aktivitas kerja yang tidak terdokumentasi di dalam SOP, work instruction, atau prosedur tersebut, atau ada aktivitas kerja dalam prosedur SOP atau work instruction yang subjektif. Sebagai contoh dari sisi metode, di mana simulasi pekerjaannya adalah memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian dengan work instruction yang tersaji di balik bungkusnya, dapat kami breakdown menjadi SOP berikut, di mana menjadi ada 8 step dengan standarisasinya masing-masing. Namun, jika dalam kondisi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu terdampar di hutan, terdampar di gurun, atau terdampar di tengah laut, apakah SOP ini masih bisa digunakan? Tentu tidak. Maka kita harus memodifikasi SOP tersebut agar metodenya dapat diterapkan sesuai dengan lingkungannya masing-masing, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Dan setelah melakukan modifikasi SOP, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu adalah standar harus rigid, objektif, dan terdokumentasi. Sisi terdokumentasi di sini dijelaskan pada bagian ini, sehingga jelas dokumen numbernya nomor berapa, ditulis oleh siapa, dikeluarkan tanggal berapa, dan merupakan revisi keberapa. Kutub sumber masalah yang akan kita bahas selanjutnya adalah mesin, di mana dijelaskan sebagai perkakas atau peralatan penunjang kerja. Bentuk perkakas atau peralatan penunjang kerja dapat berbeda-beda, tergantung dari poin kerja masing-masing. Kategorisasi penyebab dari sisi mesin dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah belum ada perkakas atau peralatan penunjang kerja. Yang kedua, sudah ada perkakas atau peralatan penunjang kerja, namun sering menghasilkan produk not good atau cacat produk. Perkakas atau peralatan penunjang kerja tidak mencukupi kapasitas target volume. Sejalan dengan kategorisasi penyebab, maka perlakuannya pun akan berbeda-beda. Jika belum ada perkakas atau peralatan penunjang kerja sebagai penyebabnya, maka treatmentnya adalah buat atau rancang kebutuhan perkakas atau peralatan penunjang kerjanya. Namun jika berada di penyebab nomor 2, yaitu sudah ada perkakas atau peralatan penunjang kerja namun sering menghasilkan produk NG, maka lakukan kalibrasi dari peralatan atau perkakas penunjang kerja tersebut. Lakukan timing maintenance perkakas atau peralatan penunjang kerja tersebut.
Jika kategorisasi penyebabnya berada di nomor 3, yaitu perkakas atau peralatan penunjang kerja tidak mencukupi kapasitas target volume, maka lakukan modifikasi atau penambahan peralatan penunjang kerja. Untuk standarisasinya, pada penyebab pertama, lakukan standarisasi deskripsi dan fungsi perkakas atau peralatan penunjang kerja, atau standarisasi dimensi perkakas atau penunjang kerja. Sedangkan untuk penyebab nomor 2, lakukan standarisasi atau parameter kategori OK bagi perkakas atau peralatan penunjang kerjanya. Sedangkan penyebab nomor 3, standarisasinya adalah standar lead time untuk kapasitas produksi dan bottleneck. Kita akan simulasikan menggunakan contoh pekerjaan yang sama, yaitu memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian. Di mana saat kondisi normal, maka kita akan bisa follow SOP yang sudah kita pernah sebut sebelumnya, di mana dimulai dari poin nomor 1 hingga poin nomor 8 dengan parameter-parameter pengecekan yang harus dilalui. Sehingga dari SOP tersebut dapat diidentifikasi beberapa peralatan penunjang kerja yang diperlukan, di antaranya kompor, panci, mangkuk, spatula, dan gunting. Dari pilihan kompor berikut, mana kompor yang paling sesuai untuk mendukung SOP tersebut? Tentu adalah bagian ini. Jika tidak menggunakan kompor yang sesuai, maka SOP tersebut akan terganggu di bagian nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Di mana step nomor 2 yang tidak bisa dilakukan adalah proses pengecekan posisi knop kompor dalam posisi sedang tidak bisa dilakukan. Kemudian pada step nomor 4 yang tidak bisa dilakukan adalah durasi yang harusnya 3 menit karena menggunakan kompor yang berbeda spesifikasinya, sehingga durasinya bisa terlalu lama atau terlalu cepat. Sedangkan poin nomor 5, proses mematikan kompor akan sedikit berbeda karena menggunakan kompor yang berbeda spesifikasinya. Perkakas selanjutnya adalah panci. Panci manakah yang sesuai untuk mendukung SOP tersebut? Ya, panci ini. Karena jika menggunakan spesifikasi panci lainnya, maka proses nomor 1 pada SOP akan terganggu, di mana proses pengecekan volume air dan spesifikasi panci tidak akan berstatuskan OK. Kemudian, step nomor 4 dalam SOP juga akan terganggu, di mana instruksinya adalah memasak mie selama 3 menit, masukkan mie dan diamkan selama 3 menit. Proses 3 menit jika tidak menggunakan spesifikasi panci yang sesuai, semisal menggunakan panci yang ini, maka tekstur mie akan hancur. Begitu juga dengan spesifikasi panci lainnya. Perkakas penunjang kerja selanjutnya adalah mangkuk. Mangkuk manakah yang sesuai untuk mendukung SOP ini? Ya, mangkuk ini. Karena jika tidak menggunakan mangkuk yang sesuai spesifikasi, maka step nomor 8 pada SOP akan terganggu, di mana ada pengecekan spesifikasi mangkuk saji, kemudian isi dalam panci telah dipindahkan seluruhnya, tidak akan berstatuskan OK. Kemudian spatula. Spatula manakah yang sesuai untuk mendukung SOP ini? Ya, spatula ini. Karena jika tidak menggunakan spatula yang sesuai spesifikasi, maka poin nomor 7 tidak dapat dilakukan. Karena jenis spatula lainnya tidak bisa dapat masuk ke dalam diameter panci yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian perkakas selanjutnya adalah gunting. Gunting manakah yang sesuai untuk mendukung SOP ini? Ya, gunting ini. Jika menggunakan gunting yang lain yang spesifikasinya berbeda, maka proses menggunting akan terganggu. Dan proses nomor 6 untuk memasukkan bumbu, minyak, sayur kering, dan lain-lainnya tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Membahas tentang kategorisasi penyebab dari sisi mesin yang telah kami bahas sebelumnya, di step terakhir yaitu ada perkakas atau peralatan penunjang kerja tidak mencukupi kapasitas target volume, sehingga perlakuannya adalah modifikasi dan penambahan peralatan penunjang kerja. Kemudian ada standarisasi lead time untuk kapasitas produksi dan bottleneck. Untuk contoh dari kasus ini, kami sajikan sebagai berikut. Proses memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, kami naikkan tantangannya menjadi sebuah warung makan Indomie yang memiliki jam operasional 8 jam
Durasi masak 5 menit per porsi, kemudian kapasitas produksinya 96 porsi per hari, sedangkan target jualannya adalah 160 porsi per hari. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwasanya ada problem, di mana ada gap antara kapasitas produksi dan target jualan. Sehingga metode untuk memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, saya kode menjadi opsi A. Dan itu harus dimodifikasi menjadi opsi B dan opsi C, di mana penjelasannya adalah jika menggunakan opsi B, kompornya harus dimodifikasi menjadi 2 tungku. Kemudian pancinya harus ditambahkan menjadi total 2 buah. Dan kapasitas pemakaian gas menjadi 2 kali lebih banyak dari standar sebelumnya. Dengan catatan tidak ada perubahan SOP yang perlu dilakukan. Namun jika menggunakan opsi C, kompor yang digunakan tetap menggunakan 1 tungku. Panci yang digunakan harus dimodifikasi menjadi 1,5 dari ukuran standar yang ada di SOP sebelumnya. Dan pemakaian gas menjadi 1,5 kali lebih banyak daripada standar yang tertulis di SOP sebelumnya. Dan ada catatan bahwasanya perlu melakukan perubahan SOP. Sehingga proses yang tertulis dalam SOP saya breakdown menjadi 1-8, di mana ada perbandingan opsi A, opsi B, dan opsi C. Dan ini adalah durasi prosesnya. Rata-ratanya di opsi A, yaitu opsi normal, adalah 37,5 detik setiap prosesnya, dengan total menit 5 menit untuk menghasilkan 1 porsi, sehingga dalam 8 jam operasional dapat didapatkan 96 porsi mie instan yang bisa siap untuk disajikan. Namun pada opsi B, proses ke-1 akan membutuhkan waktu 75 detik, dan proses ke-6 dan ke-7 akan berubah menjadi 75 detik juga. Sehingga teridentifikasi akan ada bottleneck di 3 poin tersebut jika lead time-nya tidak dimodifikasi. Sehingga didapat output adalah 2 porsi per 7,25 menit. Sehingga dalam 8 jam operasional didapat 132 porsi. Sedangkan pada opsi C, didapat proses ketiga akan berubah menjadi 75 detik, dan proses ke-8 akan berubah menjadi 60 detik. Sehingga perlu dilakukan modifikasi lead time dan SOP tentunya. Jika tidak, maka indikator bottleneck akan menyala. Di mana teridentifikasi ada 2 step yang teridentifikasi bottleneck, sehingga total outputnya didapat 2 porsi per 6 menit. Dan total outputnya selama 8 jam operasional menjadi 160 porsi. Dan indikator bottleneck ini dijelaskan sebagai berikut, di mana adanya penambahan konten, namun buruknya proses itu adalah definisi dari bottleneck, sehingga kontennya akan bertambah, namun prosesnya hanya bisa dilakukan secara perlahan, sehingga yang lainnya akan stuck dan menunggu. Kemudian output per porsi dan total output selama 8 jam operasional di-compare dalam grafik berikut. Sehingga terlihat jelas, opsi C adalah opsi yang paling memungkinkan untuk mencapai target jualan. Sehingga dalam 8 jam operasional, kapasitas produksinya bisa mencapai 160 porsi per hari sesuai dengan target jualan. Sehingga problem yang sebelumnya sudah terjadi bisa terselesaikan. Kutub sumber masalah selanjutnya adalah man, yaitu adalah person in charge atau PIC yang menjalankan proses kerja atau tugas. PIC dapat berupa departemen, section, grup, atau orang. Kategorisasi penyebab dari sisi man, penyebabnya dikelompokkan sebagai berikut. Mulai dari ketidaksesuaian basic technical education
atau kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Adapun kurang disiplin atau overload pekerjaan dengan PIC yang kurang. Dan yang terakhir adalah lemahnya motivasi bekerja, di mana penyebab ini akan mengarahkan pada treatmentnya harus seperti apa. Dimulai dari yang pertama, treatment yang diperlukan adalah job analysis. Job analysis ini dilakukan oleh tim HR tentunya. Kemudian, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, maka dibutuhkan pelatihan. Kurang disiplin, berikan teguran dan peringatan. Jika terjadi penyebabnya adalah overload pekerjaan dengan PIC yang kurang, lakukan job analysis dan job characteristic design. Dan yang terakhir, penyebab jika lemah motivasi bekerja, maka lakukan coaching, counseling. Sama seperti di kutub sumber masalah sebelumnya, harus ada standarisasi yang jelas, sehingga tidak ada sisi subjektif yang diberikan dalam proses decision making. Standarisasi atau syarat untuk penyebab ketidaksesuaian basic technical education adalah Manpower Basic Education Requirement. Ini dilakukan pada saat proses awal rekrutmen, di mana HR rekrutmen bertanggung jawab untuk merekrut seseorang sesuai dengan basic technical education-nya. Sebagai contoh ada posisi vakan Finance and Accounting, di mana yang dibutuhkan adalah basic pendidikan dari ekonomi akuntansi. Namun yang bersangkutan merekrut dari pendidikan, sebut saja sarjana geografi dengan tidak ada basic apapun tentang finance and accounting, maka proses tersebut akan sangat membuat masalah ke belakangnya, dan penyebabnya adalah ketidaksesuaian basic technical education. Untuk standarisasi akan penyebab kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adalah standar kompetensi. Kita akan bahas satu persatu nanti di slide selanjutnya. Kemudian standarisasi untuk kurang disiplin, maka harus ada prosedur, SOP, work instruction, dan peraturan perusahaan. Untuk standarisasi akan penyebab dari overload pekerjaan dengan PIC yang kurang adalah workload standar. Sedangkan standarisasi untuk penyebab dari lemah motivasi bekerja adalah data coaching counseling form yang pernah dilakukan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari standar kompetensi. Banyak hal yang perlu dikonfirmasi, yaitu adalah bagaimana standarnya seseorang dikategorikan kompeten. Lampirkan dokumen standarnya. Selanjutnya, berdasarkan dari jawaban Anda dari nomor 1, sebutkan siapa orang yang tidak kompeten tersebut, sebutkan nomor induk karyawannya, nama, departemen, dan nomor poin kerjanya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan dari standar kompetensi yang Anda sajikan dari pertanyaan nomor 1, keterampilan mana yang disebut tidak kompeten? Dan berdasarkan dari pertanyaan nomor 2, saat ini level kompetensinya seperti apa? Dan target yang harus dikembangkan harus seperti apa? Dan berikutnya adalah bagaimana konten pelatihannya dan bagaimana cara mengevaluasinya. Untuk pekerjaan memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian, berikut adalah standar kompetensi yang dimiliki. Standar kompetensi untuk juru masak, di mana ada 4 item yang harus dikuasai, mulai dari keterampilan pengoperasian alat masak, pengetahuan teknik memasak, pengenalan bumbu dan bahan masakan, kemudian resep masakan, di mana masing-masing kompetensi ada 1-5 level, dan nomor 3 adalah standar minimum requirement untuk seseorang dinyatakan kompeten. Dan dari seseorang staf di warung makan Indomie sebelumnya, kompetensi set untuk juru masak, sebut saja namanya adalah Chef Juna, dengan nama lengkap Junaidi. Kompetensi yang dia miliki adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan mengoperasikan alat masak, minimumnya adalah level 3 dan
aktualnya dia sudah di level 3, sehingga untuk kompetensi ini dia dinyatakan kompeten. Yang selanjutnya adalah pengetahuan teknik memasak, requirement-nya adalah di level 3. Sedangkan aktualnya dia ada di level 1, di mana di level 1 dijelaskan di kamus kompetensi sebelumnya, atau kompetensi standar yang telah saya sajikan sebelumnya di sini. Sehingga statusnya adalah membutuhkan pelatihan. Kompetensi selanjutnya adalah pengenalan bumbu dan bahan masakan, di mana requirement-nya adalah level 3. Sedangkan aktualnya dia ada di level 1, sehingga statusnya adalah membutuhkan pelatihan. Pengetahuan akan resep masakan, minimum di level 3. Aktualnya yang bersangkutan berada di level 3, sehingga dinyatakan kompeten. Sehingga, 2 poin ini untuk pengetahuan teknik memasak dan pengenalan bumbu akan bahan masakan membutuhkan pelatihan yang sebelumnya dari level 1 untuk dibentuk menjadi kompetensi level 3. Untuk kategorisasi penyebab kurang disiplin, dengan perlakuan yang kami anjurkan adalah teguran dan peringatan, harus ada standarisasinya dari prosedur, SOP, work instruction, dan juga peraturan perusahaan. Sebagai contoh, masih dengan target pekerjaan yang sama, yaitu adalah memasak semangkuk mie rebus dengan rasa dan tekstur layak standar sajian. Jika dinyatakan kurang disiplin, maka kurang disiplin yang dimaksud melanggar peraturan yang mana, pasal berapa, dan ayat berapa, Anda harus bisa sebutkan. Karena hal tersebut sudah terdokumentasi dalam peraturan perusahaan. Namun, jika kurang disiplin yang dimaksud adalah melanggar prosedur, SOP, atau work instruction, pertanyaannya adalah, dari prosedur atau standar operasional prosedur atau work instruction, sebutkan nomor dokumen dan step nomor berapa yang dinyatakan melanggar. Untuk kategorisasi penyebab overload pekerjaan dengan PIC yang kurang, perlakuan yang disarankan adalah job analis dan job karakteristik design. Dan standarisasi yang perlu dilakukan adalah workload standar. Materi ini secara spesifik dipelajari pada bidang pengelolaan sumber daya manusia dan lebih spesifik lagi dalam psikologi industri, di mana nanti ada sumber datanya, kemudian metode collecting datanya, sehingga didapat job datanya untuk mengklasifikasikan job desk, job spec, dan dikemas dalam job function yang selanjutnya akan dikalkulasi secara terperinci dan objektif. Untuk kategorisasi penyebab lemahnya motivasi bekerja, perlakuan atau treatment yang disarankan adalah coaching dan counseling. Dan standarisasi yang harus ada adalah data coaching counseling form yang pernah dilakukan. Sekedar informasi, statement yang menilai seseorang tidak atau kurang peduli tidak diperkenankan pada bahasan ini, karena tiap individu hanya bekerja mengikuti aturan yang ada. Jika Anda belum memiliki aturan yang jelas, saya sarankan untuk berhenti menyalahkan orang lain dan mulailah untuk membuat aturan untuk memandu mereka. Sedangkan sebuah aturan dikatakan sah jika telah melalui 4 tahap berikut, yaitu adalah dibuat, diperiksa, dan disetujui. Dan terakhir adalah disosialisasikan, di mana aturan tersebut harus ditandatangani oleh sang pembuat atau penulisnya, kemudian pemeriksanya yaitu atasan dari penulis, dan disetujui oleh pimpinan tertinggi, departemen, dan divisi. Setelah kita membahas 5 kutub sumber masalah, hal yang harus disajikan dalam menutup bahasan design making adalah sajikan data sebelum versus sesudah diambil keputusan pemecahan masalah, sehingga terlihat dampak before versus after-nya. Dan perlu juga dikoreksi kembali melalui diagram alur yang telah kita bahas sebelumnya melalui standar pengecekan yang telah dikategorisasikan sebelumnya. Sehingga status OK atau NG-nya sudah bisa terklarifikasi jelas dan semuanya dalam kategori OK, sehingga keputusan pemecahan masalah yang diambil dapat dikatakan selesai. Kemudian lakukan dokumentasi sebagai penanda bahwasannya pemecahan masalah tersebut telah terstandarisasi.
Langkah selanjutnya adalah mensosialisasikannya. Kenapa? Karena organisasi ada karena sebuah tujuan. Organisasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan, divisi, departemen, section, dan individu. Jika digambarkan, bentuknya menjadi seperti piramid berikut. Dan sebuah tujuan dari organisasi tersebut dilambangkan sebagai roda gigi besar. Sedangkan perusahaan, divisi, departemen, section, atau individu sebagai roda gigi kecil yang menggerakkan perannya masing-masing. Sehingga saat kita bergerak di perannya masing-masing, harapannya bisa menggerakkan roda gigi besar tersebut. Sehingga saat kita sambungkan ke sosialisasi di sini adalah jika kita melakukan satu buah perubahan, maka perubahan tersebut akan diketahui oleh peran-peran yang lainnya sehingga bisa bersinergi dan berputar bersama untuk menggerakkan tujuan organisasi. Oke, jika pekerjaan sesimpel memasak semangkuk mie rebus saja bisa diterapkan metode ini, bagaimana dengan pekerjaan teman-teman? Sebagai penugasan, saya minta teman-teman untuk mengerjakan penugasan dari problem solving yang sebelumnya telah teman-teman bikin. Menggunakan form problem solving yang telah saya sajikan sebelumnya. Kemudian, pertama sebutkan sumber data standarisasi sesuai yang telah kami jelaskan pada kutub sumber masalah. Seperti berikut. Kemudian, lampirkan datanya pada bagian kosong yang ada di sebelah kanan form, dapat berupa data nyata yang telah Anda olah, atau scan dokumen standarisasi yang telah disahkan. Selanjutnya adalah lakukan analisa berdasarkan dari flowchart langkah identifikasi masalah di samping. Lampirkan data standarisasinya mulai dari sisi material, environment, method, machine, dan man, sehingga status OK atau NG-nya menjadi jelas. Jika belum memiliki standar, buat standarisasinya. Diskusikan dengan atasan dan pimpinan departemen Anda. Kemudian dokumentasikan, publikasikan, dan lampirkan sesuai dengan instruksi yang ada pada nomor 4. Kemudian tentukan kategorisasi penyebab sesuai dengan yang telah kami jelaskan sebelumnya sehingga inline saat membahas sisi treatment nantinya, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan form problem solving dan teknik decision making yang telah kami ajarkan sebelumnya, sehingga teman-teman dapat melakukan analisa akar masalahnya ada di mana. Dan selanjutnya, dari akar masalah yang sudah teridentifikasi, tugas teman-teman adalah menentukan target apa yang harus dilakukan dengan deskripsi kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Penentuan target pada bagian ini mengacu pada treatment apa yang sesuai dengan sumber masalah dan kategorisasi penyebab seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan dalam menentukan target atau rencana perbaikan harus memenuhi unsur SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Tugas yang teman-teman harus lakukan adalah tentukan target yang memenuhi kaidah SMART tersebut. Kaidah SMART dijelaskan sebagai berikut, di mana spesifik yaitu adalah detail aktivitasnya jelas, tidak membingungkan, langsung pada poin dan mudah dipahami. Sedangkan measurable yaitu terukur, ada data angka, fakta yang mampu menjelaskan, bukan menggunakan persepsi atau kira-kira. Achievable adalah aktivitas yang ditulis memungkinkan untuk dicapai atau diakses. Relevan yaitu tidak menyimpang dari masalah yang melatar belakanginya. Sedangkan time bound adalah adanya batas waktu. Berikut adalah penerapan dari kaidah SMART. Mengangkat dari masalah yang saya bahas untuk contoh problem solving sebelumnya, sekaligus merimain di mana masalah didefinisikan sebagai gap antara kondisi seharusnya dengan kondisi aktual. Dan kasus yang saya angkat pada kondisi seharusnya, di mana semua orang di PT SGMW Motor Indonesia harus ditraining untuk membentuk standar peran yang seragam sesuai dengan level jabatannya di departemen masing-masing.
dengan sumber data adalah Standar Kompetensi Kerja PT SGMW Motor Indonesia. Namun, aktualnya, tidak semua orang dapat mengikuti training yang telah disiapkan. Hal tersebut didapat dari data rekod pelatihan mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2019. Kemudian di kelas problem solving sebelumnya, analisa kondisi yang ada saya gambarkan sebagai berikut, di mana warna biru ini adalah alur flow pekerjaan untuk terkait dengan training. Kotak yang ditandai dengan warna oranye menandakan letak dari masalah yang ada dalam flow proses terkait dengan training tersebut, di mana dijelaskan masalahnya adalah kapasitas kelas tidak bisa menampung seluruh target peserta sekaligus. Kemudian masalah selanjutnya adalah rata-rata peserta hadir maksimal 50% dari total undangan, karena jadwal bertabrakan dengan agenda kerja. Hal tersebut diperkuat oleh sumber data rekod pelatihan tahun 2017 sampai dengan 2019. Sehingga target yang harus saya tentukan di sini adalah membuat kelas online PT SGMW Motor Indonesia yang mampu merangkul seluruh karyawan dengan jam pelatihan yang fleksibel menggunakan platform Google Classroom. Dari target yang telah saya tentukan, selanjutnya saya harus membuat detail aktivitas. Namun, detail aktivitas tidak boleh saya tulis seperti ini. Seperti sebut aja, nomor 1, beresin training online. Nomor 2, buat materi training. 3, undang peserta. Kenapa? Karena detail aktivitas ini tidak memenuhi kaidah SMART. Tidak spesifik karena detail aktivitasnya tidak jelas, membingungkan, nggak langsung pada poinnya dan sulit untuk dipahami. Maksudnya adalah beresin training online itu seperti apa? Nggak jelas kan? Kemudian measurable, nggak ada data angka fakta yang mampu menjelaskan. Kemudian achievable, aktivitas yang ditulis tidak memungkinkan untuk dicapai atau diakses karena nggak spesifik. Dan karena detail aktivitas tersebut tidak spesifik, tidak measurable, dan tidak achievable, maka dampak yang dihasilkan adalah tidak dapat ditentukan batasan waktunya. Mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana cara membuat detail aktivitas yang SMART? Saya akan breakdown sebagai berikut. Statement dari beresin training online di breakdown menjadi ada 11 item, di mana ada belajar bagaimana men-setup kelas training online, kemudian pembuatan akun, ketiga adalah trial setup kelas online, keempat adalah setup kelas online, yang kelima adalah pembuatan materi, keenam adalah upload materi training, 7 adalah setup sistem penugasan, 8 announce tugas ke peserta, nomor 9 collect penugasan, 10 scoring, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu adalah serangkaian aktivitas dari satu detail aktivitas yang tidak SMART berikut. Sedangkan untuk buat materi training di breakdown menjadi 12 item kegiatan lagi. Mulai dari ada analisa gap kompetensi, membaca dan meresum buku referensi, plus jurnal penelitian internasional, penulisan draft konten materi training, penataan konten materi, merancang terapan dari konten materi, merancang evaluasi dampak pembelajaran, penataan animasi, rekaman, editing, rendering, uploading, kemudian yang terakhir adalah connect to online class platform. Sehingga karena detail aktivitasnya sudah di breakdown seperti ini, maka kaidah penulisan target yang SMART dapat dipenuhi. Dan selanjutnya adalah detail aktivitas yang sudah kita rinci dimasukkan ke dalam tabel yang ada di dalam form tersebut. Sehingga kaidah spesifik dapat terpenuhi, yaitu detail aktivitasnya jelas, tidak membingungkan, langsung pada poin dan mudah dipahami. Selanjutnya teman-teman harus menentukan estimasi durasi pengerjaan setiap aktivitas itu akan berapa lama. Teman-teman bisa tentukan dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Dengan begitu, kaidah achievable, time bound, dan relevan dapat terpenuhi.
Teman-teman dapat menentukan durasi pengerjaan sesuai dengan berapa banyak tim yang dapat didelegasikan. Namun dalam contoh kasus ini, karena PIC-nya hanya satu orang, yaitu HR Training Supervisor, dan agar tidak terjadi bottleneck, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, maka prosesnya kami breakdown sebagai berikut. Sehingga semua pekerjaan tidak bisa dilakukan secara paralel karena semuanya dikerjakan oleh satu orang. Dan untuk menutup bahasan tersebut, seperti yang kita bahas, perlu disajikan data sebelum versus sesudah diambil keputusan pemecahan masalah. Dan didapat data sebagai berikut. Di mana sebelumnya, sebelum ada training online, kapasitas kehadiran peserta dalam periode 1 bulan hanya 120 sampai dengan 140 orang saja. Namun setelah ada training online, kapasitas peserta yang dapat hadir dalam kelas kami adalah 860 orang sampai dengan 1000 orang per bulan. Sehingga aspek measurable dapat terpenuhi, yaitu terukur, ada data angka, fakta yang mampu menjelaskan bukan menggunakan persepsi atau kira-kira. Dan berdasarkan dari identifikasi masalah sebelumnya yang telah kita bahas dan analisa kondisi yang ada, maka bagian ini, kapasitas kelas yang tidak mencukupi, sudah terselesaikan. Dan letak masalah untuk bagian ini, di mana menyebutkan rata-rata peserta hanya hadir 50% dari total undangan karena jadwal bertabrakan dengan agenda kerja. Hal tersebut dapat diselesaikan karena training dapat diakses selama 2 minggu dari waktu rilis, tidak bergantung pada jadwal available trainer. Untuk menguji bahwasanya akar masalah bagian ini telah terpecahkan, kami melakukan survei pada peserta, dan kemudian didapat data sebagai berikut. Ada rating 1 sampai rating 5, di mana 5 adalah excellent dan 1 adalah poor. Sedangkan bagian kefleksibelan mengatur jadwal pelatihan berada di rating nomor 5, sehingga problem yang sudah terjadi sebelumnya dapat terselesaikan. Dan bagian ini juga didukung oleh dengan data sebagai berikut. Kehadiran peserta yang begitu melonjak dari setiap levelnya. Tugas teman-teman selanjutnya adalah breakdown detail aktivitas yang memenuhi kaidah SMART terkait dengan keputusan yang diambil untuk memecahkan masalah yang diangkat sebelumnya. Terapkan detail aktivitas yang telah direncanakan dan disebutkan pada tugas nomor 8. Nomor 10 adalah sajikan data before versus after-nya terkait dengan masalah yang diangkat dan tindakan pemecahan masalah yang telah ditentukan. Selamat menyelesaikan 10 penugasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ajak atasan Anda untuk menyaksikan penjelasan video pelatihan kami sebelum mengawali diskusi terkait data-data pendukung dan pengambilan keputusan akan pemecahan masalah yang akan diangkat. Pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom. Sekedar informasi, materi training problem solving dan decision making menjadi fondasi learning journey ke depannya. Penguasaan fondasi awal ini sangat membantu Anda dalam memahami dan mengimplementasikan penugasan-penugasan selanjutnya, termasuk pertanyaan kenapa tim leader, engineer, spesialis, PTS GMW Motor Indonesia wajib mengetahui terapan problem solving dan decision making. Terima kasih telah menyimak video pelatihan ini. Saya Lukman Hakim dari HR Training Development PTS GMW Motor Indonesia. Sampai jumpa di modul pelatihan Role and Responsibility selanjutnya.